Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baroroh Berlian Novantika dari SD Muhammadiyah 18 Surabaya, peserta Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021. Dalam kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah ini ada 4 tahap. Yang pertama adalah OJT 1, IST 1, OJT 2, dan IST 2. Pada tahap OJT 2, peserta Diklat melakukan kegiatan di sekolah asal dan sekolah magang. Di sekolah asal, kegiatan yang dilakukan adalah kajian manajerial dan rencana proyek kepemimpinan. Sedangkan di sekolah magang, kegiatan yang dilakukan adalah kajian manajerial dan peningkatan kompetensi yang didasarkan pada nilai AKPK yang terendah. Berikut laporan kegiatannya. Rencana Proyek Kepemimpinan. Rencana Proyek Kepemimpinan atau RPK dilaksanakan di Sekolah Magang 1 atau sekolah asal, yaitu SD Muhammadiyah 18 Surabaya dengan bimbingan mentor 1, Kepala SD Muhammadiyah 18, yaitu Bapak Cahyo Iswahyudi, SPD. SD Muhammadiyah 18 berdiri pada 5 Januari 1970. Lokasi sekolah berada di wilayah Surabaya Timur, tepatnya di Jalan Mulyorejo Tengah, nomor 5, Surabaya. Hasil pemetaan mutu tahun 2020, SD Muhammadiyah 18 Surabaya mendapatkan nilai 6,41 dengan predikat menuju SNP 4. Berdasarkan analisis dan validasi faktual yang dilakukan oleh calon kepala sekolah, ditemukan masalah utama dalam pembelajaran, yaitu rendahnya kemampuan berkomunikasi dan rasa percaya diri siswa. Hal ini dipengaruhi oleh kurang optimalnya guru dalam memilih model pembelajaran yang bisa meningkatkan kompetensi komunikasi dan rasa percaya diri siswa. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh calon kepala sekolah sebagai rencana proyek kepemimpinan atau RPK adalah dengan mengadakan workshop penggunaan model pembelajaran experiential learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Tujuan dilaksanakan RPK adalah sebagai berikut. Meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah. Meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan model pembelajaran yang komunikatif. Meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran yang ditunjukkan dengan peningkatan kompetensi komunikasi. Meningkatkan sikap percaya diri, semangat, dan keberanian berpendapat pada siswa. Indikator keberhasilan program adalah sebagai berikut. Meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah. Meningkatnya kemampuan guru dalam menggunakan model pembelajaran yang komunikatif. Meningkatnya prestasi siswa dalam pembelajaran yang ditunjukkan dengan peningkatan kompetensi komunikasi. Meningkatnya sikap percaya diri, semangat, dan keberanian berpendapat pada siswa. Tahap persiapan RPK diawali dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah asal selaku mentor 1 tentang rencana proyek kepemimpinan atau RPK yang akan dilaksanakan. Tahap berikutnya adalah melakukan sosialisasi kegiatan RPK kepada warga sekolah yang dilanjutkan dengan membentuk panitia kegiatan dan rapat persiapan pelaksanaan RPK dengan panitia, menyusun proposal kegiatan hingga pengajuan proposal dan persiapan pelaksanaan workshop. Pelaksanaan RPK siklus 1 dengan mengadakan workshop yang diisi dengan pemaparan materi dan simulasi. Pada siklus 2, kegiatan difokuskan pada pendampingan oleh tutor sebaya dengan melakukan micro teaching. Ya, aku turun ke bawah. Sebaiknya kamu langsung turun saja ke bawah, sebab jika tidak cepat-cepat ikan ini akan lepas. Di masa pandemi ini, guru benar-benar harus mengemas pembelajaran sedemikian rupa.
karena pembelajaran masih dilakukan secara daring. Nah, komunikasi agak terkendala karena tidak bisa tatap muka langsung dengan siswa. Karena itu, guru harus bisa membuat siswa tertarik dengan pembelajaran, tidak merasa bosan, dan tetap komunikatif dan aktif. Alhamdulillah, dengan kegiatan workshop ini, pembelajaran saya lebih kreatif, inovatif, dan komunikatif, sehingga siswa lebih tertarik lagi, senang dan aktif, komunikatif dan percaya diri. Prestasi siswa juga lebih meningkat. Alhamdulillah, saya senang belajar walaupun daring karena gurunya tidak hanya ceramah saja. Saya bisa sambil bermain tentang pelajaran, sambil praktik membuat sesuatu juga. Saya jadi tidak bosan. Saya dan teman-teman jadi sering bertanya, menjawab, dan berdiskusi. Saya lebih mandiri dan percaya diri dalam mengikuti pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya sebagai orang tua dari siswa di SD Muhammadiyah 18 Surabaya menyampaikan beberapa perubahan yang saya rasakan terjadi di sekolah anak saya gitu. Saya merasa anak saya sekarang menjadi lebih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena guru-gurunya di sekolah juga sekarang tuh lebih variatif ya dan lebih inovatif dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Dan juga sudah menggunakan berbagai macam teknologi yang terkini lah yang ada di dunia pendidikan. Itu kemudian juga sekarang anak saya tuh dengan berbagai kesempatan yang diberikan oleh gurunya untuk berpresentasi, maka menjadi lebih aktif dalam bertanya, dalam menyampaikan pendapat, dan juga dalam berkomunikasi baik kepada guru maupun kepada teman-temannya. Sekarang juga anak saya lebih menikmati gitu loh dalam kegiatan pembelajarannya, dan ketika mengerjakan tugas-tugas dari itu udah nggak lagi merasa bosan, kemudian merasa malas gitu, udah nggak ada lagi sih saya rasakan yang seperti itu. Saya rasanya sih sekarang walaupun diberi tugas oleh gurunya untuk diselesaikan secara mandiri, maka anak saya lebih percaya diri aja untuk menyelesaikannya. Demikian sih yang saya rasakan tentang kegiatan pembelajaran yang terjadi di sekolah anak saya. Terima kasih. Kajian manajerial dilaksanakan di sekolah asal dan sekolah magang melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi, antara lain tentang rapor mutu dan pelaksanaan 8 SNP. Kegiatan peningkatan kompetensi atau PK dan kajian manajerial yang dilaksanakan di Sekolah Magang 2 di SD Hidayatul Ummah Surabaya dengan bimbingan dari Kepala SD Hidayatul Ummah Surabaya, yaitu Bapak Muhammad Yahya, SPD. SD Hidayatul Ummah secara resmi berdiri pada 4 Januari tahun 1976, merupakan sekolah dengan akreditasi A. Lokasi sekolah berada di wilayah Surabaya Timur, tepatnya di Jalan Mulyorejo nomor 78 Surabaya. Kegiatan peningkatan kompetensi atau PK bertujuan untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah yang masih lemah berdasarkan analisis kebutuhan peningkatan kepala sekolah atau AKPK. Berdasarkan AKPK, kompetensi calon kepala sekolah yang masih rendah dan perlu ditingkatkan adalah kompetensi supervisi. Tahap persiapan peningkatan kompetensi atau PK diawali dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah magang selaku mentor 2. Dalam pelaksanaan PK ini, calon kepala sekolah juga melakukan kajian manajerial melalui metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Demikian laporan rencana proyek kepemimpinan, peningkatan kompetensi, dan kajian manajerial yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.